Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amnia Stambuk A1 Q1 18060. Saya dari kelompok 5 pengaji akan memaparkan materi pengertian teknologi informasi. Langsung saja, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan memproses tertentu menurut Hag dan Key 1996. Pertama, teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi, melainkan juga untuk mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi menurut Martin 1999. Kedua, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video menurut William dan Samriat 2003. Terakhir yaitu dari ketiga pengertian di atas, maka pengertian teknologi informasi disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah gabungan antara komputer dan teknologi komunikasi yang memberikan informasi kepada individu. Menurut Brian, dengan demikian, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM saya A1 18061. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Amnia. 2.2 pengertian sistem informasi. Pertama, definisi. Ada banyak pendapat tentang pengertian dan definisi sistem yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Berikut pengertian dan definisi sistem menurut beberapa ahli. Menurut Yulgiarto, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Menurut Imlajik, sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan menurut Lani Siddhartha, sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungannya secara bersama yang memiliki tujuan yang sama. Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa sistem didefinisikan sebagai kumpulan komponen-komponen yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Misalnya bidang organisasi keuangan, operasi dan pemasaran memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam sistem, data yang digunakan sebagai input untuk yang diproses menghasilkan informasi sebagai output. Kedua yaitu definisi informasi. Ada banyak pendapat tentang pengertian dan definisi informasi yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Nah, berikut pengertian dan definisi dari sistem menurut informasi menurut beberapa ahli. Pertama,
Menurut Raymond Kuhn, penelitian formasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau di masa yang mendatang. Menurut Yulianto, penelitian informasi adalah hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Menurut Lian Hidaka, penelitian informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang lebih berguna untuk mengambil suatu keputusan. Dari penelitian beberapa ahli dapat dikatakan bahwa informasi adalah kumpulan dari beberapa fakta yang terorganisasi yang telah diproses agar memiliki nilai tambah pada nilai-nilai individual. Nilai informasi tersebut diantaranya bagaimana membantu membuat keputusan mencapai tujuan organisasi mereka, dapat membantu orang dalam organisasi melakukan tugas-tugas yang efektif. Terus setelah saya dianut sekarang definisi sistem informasi. Sistem informasi menurut Hartono tahun 2005, sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam satu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kebijakan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak kuat tertentu dalam laporan-laporan yang diperlukan. Sekian materi saya akan yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna, NIM A1Q1181064. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling, di mana salah satu penerapan sistem teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling diantaranya pada penyelenggaraan dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini dapat berupa sarana dan prasarana sistem pendidikan, sistem pengajaran, visi misi sekolah, dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai sarana dan prasarana, memasuki dunia globalisasi dengan pesatnya teknologi dan luasnya informasi menuntut dunia konseling untuk menyesuaikan dengan lingkungannya agar memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, perkembangan teknologi informasi ini sejatinya mempengaruhi perkembangan bimbingan dan konseling juga. Hal ini bersifat sangat mutlak karena apabila bimbingan dan konseling tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, maka penyelenggaraan bimbingan dan konseling akan tertinggal dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan dalam hal ini, bimbingan dan konseling dituntut untuk bisa mengimbangi dinamika kehidupan individu yang secara terus-menerus berkembang. Pastinya ada hambatan pada setiap hal yang baru dan bisa juga terjadi shock kultur yang dialami oleh masyarakat maupun seorang konselor itu sendiri dalam menaruh peranannya pada perkembangan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Hambatan yang terjadi ini bisa disebabkan karena beragamnya jenis teknologi informasi yang canggih, mulai dari kurang mampunya seseorang membeli alat teknologi yang canggih karena terbatas dengan harganya yang lumayan mahal, dan tidak bisanya seseorang menguasai teknologi informasi, serta hambatan-hambatan lain yang bisa saja dialami oleh seorang konselor untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Itu saja materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alias, NIM A1Q11181065. Baik, terima kasih atas yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi dari Nur Husna, yaitu sistem TI dalam bimbingan dan konseling. Ya baik, konselor harus memperhatikan strategi layanan konseling pada era globalisasi, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan pendekatan lintas budaya. Hasil dari perjalanan sistem TI dengan baik pada pelayanan BK, seperti adanya konseling via telepon,
adanya konseli via chatting, adanya konseli via SMS, adanya konseli via video call, adanya software konseli, adanya CAC, Computer Assisted Counseling, adanya program ITP, adanya program pengolahan data, adanya berbagai software untuk membantu konseli mengelola data, dan adanya program TI dalam BK yang dapat mempermudah dan membantu konselor dalam melayani konseli. Kedudukan teknologi informasi data, bimbingan, dan konseli berada di dalam layanan dukungan sistem. Ini berarti bahwa teknologi informasi menjadi salah satu sarana untuk mendukung layanan bimbingan dan konseli. Dengan teknologi informasi serta konselor, bimbingan dan konseli dengan teknologi informasi serta konselor dapat berkreasi dalam memberikan layanan sehingga siswa tidak merasa bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Yudastika, NIM A1 Q1 18067 kelas A. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Produk informasi yang umumnya dipakai dalam bimbingan dan konseling adalah berbagai program komputer yang dapat dijadikan sebagai alat bantu pelayanan, baik yang sifatnya pengolah data maupun sebagai media pelayanan langsung untuk peserta didik. Beberapa program yang dimaksud yang pertama yaitu media berbasis PowerPoint. Media yang disusun dengan basis PowerPoint biasanya adalah materi presentasi materi layanan bimbingan dan konseling, baik yang sifatnya ice breaking maupun yang penuh dengan materi yang harus dipahami dan dikuasai peserta didik dalam berkembang untuk mencapai tujuan dan cita-cita pendidikannya secara optimal. Selanjutnya materi yang kedua yaitu media berbasis Microsoft Excel. Media berbasis Microsoft Excel biasanya digunakan dalam mengolah dan menganalisis data sebagai sumber informasi utama dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Banyak dari program-program komputer yang digunakan Excel ini mendapatkan sambutan positif dari konselor sebagai pengguna. Beberapa produk yang menggunakan Excel sebagai basis utamanya antara lain adalah pengolah data DCM, sosiometri, self-esteem, dan locus of control. Produk ini pertama kali disusun oleh Ahmad Rifai dan Mastur sebagai tugas dalam memperoleh gelar profesi konselor dari PPK UNES pada tahun 2009. Sekarang, berbagai produk ini telah dikemas dengan apik untuk bisa dimanfaatkan oleh konselor di lapangan untuk membantu proses kerjanya. Aplikasi sebagaimana disebutkan di atas adalah bentuk aplikasi instrumentasi berbasis komputer yang dapat membantu konselor dalam mengolah data dan memahami siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felni dengan NIM A1 Q1 19004. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya. Langsung saja, yaitu bentuk-bentuk TI dalam BK bagian B, media berbasis Microsoft Excel. Media berbasis Microsoft Excel biasanya digunakan dalam mengolah dan menganalisis data sebagai sumber informasi utama dalam membentuk layanan kepada peserta didik. Banyak dari program komputer yang menggunakan Excel kini mendapatkan bantuan positif dari konselor sebagai pengguna. Beberapa produk yang menggunakan Excel sebagai
Basis utamanya antara lain adalah pengolah data DCM, Sociometry, Self-Esteem, dan Lotus of Control, Multiple Intelligence, dan AUMPT SDL berbasis komputer. Produk ini pertama kali disusun oleh Ahmad Rifai dan Mastur sebagai tugas dalam memperoleh gelar profesi konselor dari PPK UNES pada tahun 2009. Sekarang berbagai produk ini telah dikemas dengan apik untuk bisa dimanfaatkan oleh konselor di lapangan untuk membantu proses kerjanya. Aplikasi sebagaimana disebutkan di atas adalah bentuk-bentuk aplikasi instrumentasi berbasis komputer yang dapat membantu konselor dalam mengolah data untuk memahami siswanya. Program seperti yang disebut di atas adalah beberapa instrumen need assessment sebagai dasar penyusunan program layanan bimbingan dan konseling berbasis kebutuhan siswa. Dengan adanya program pengelola data ini, niscaya pekerjaan konselor bisa lebih efisien dan produktif karena mempermudah dengan program-program pendukung. Setiap instrumen di atas pada tahun 2010 Android dan kawan-kawan di bawah naungan Case Counseling Tegal mulai merilis IKMS, Identifikasi Kebutuhan Masalah Siswa. Aplikasi ini merupakan sebuah kesatuan dari mulai checklist kebutuhan layanan siswa sebagai need assessment serta pengolah data untuk menyusun program layanan hingga pada penyusunan satu layanan maupun satuan pendukung BK. Di tahun yang sama, Eko Susanto menyusun e-sosiometri sebagai produk tesisnya untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Pada prinsipnya, aplikasi yang disusun diharapkan dapat memetakan kondisi interaksi sosial dalam sebuah kelompok, sama halnya seperti aplikasi yang telah disusun sebelumnya oleh Mastur dan Ahmad Rifai. Aplikasi yang disusun oleh Eko Susanto ini merupakan produk yang dilengkapi dengan adanya sosiogram melalui grafik Excel yang diharapkan mempermudah pemahaman konselor terhadap kemampuan interaktivitas peserta didik. Selain beberapa produk di atas, telah disusun pula Abskar analisis bimbingan karir untuk siswa SMA sebagai produk skripsi dari Edris Zamroni pada tahun 2011. Aplikasi ini memuat berbagai data seperti data pribadi siswa, aspirasi siswa terhadap pilihan studi, profil akademi siswa, tingkat kematangan karir siswa, gambaran dominasi kecerdasan berdasarkan multiple inteligensi, kecenderungan siswa dalam menghargai dirinya, dan lokus kendali terhadap keputusan yang telah dibuat serta potensi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Aplikasi ini disusun dengan harapan membantu pemahaman konselor dan peserta didik dengan informasi yang lebih kompleks tentang dirinya. Dengan ide yang sama, kini Ahmad Rifai sedang mengembangkan aplikasi instrumentasi terpadu berbasis komputer dengan instrumen yang lebih lengkap dan kompleks, terutama dalam membantu pemahaman diri konselor terhadap peserta didik dan peserta didik terhadap dirinya. C. Aplikasi dengan software developer lain. Selain dengan perangkat program Excel, telah disusun pula program pendukung BK yang lain dengan basis visual basis dan Delphi dengan orientasi sama, yaitu mempermudah konselor dalam menganalisis perkembangan siswa. Beberapa program ini ada yang buatan dalam negeri, ada pula yang produk luar negeri. Perangkat lunak pertama yang bisa ditemukan adalah program sosiogram
Program ini adalah pengolah data yang membantu konselor dalam membuat sosiogram atau grafik sosiometri dari interaksi individu dalam kelompok. Dengan menu yang lebih lengkap, kemudian Lady membuat program yang dilengkapi dengan berbagai indeks interaksi sosial, sosiogram, serta keleluasaan dalam memilih tema hubungan sosial dalam sebuah kelompok pada tahun 2007. Universitas Pendidikan Indonesia meluncurkan ATP, Analisis Tugas Perkembangan, yang merupakan program pengolah data inventory tugas perkembangan dari mulai jenjang siswa SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Program ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana tingkat ketercapaian masing-masing tugas perkembangan yang harus dijalani peserta didik pada jenjang SD, SMP maupun SMA hingga mahasiswa pada perguruan tinggi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Salsabila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai fungsi teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Nah, langsung saja. Terlebih saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada yang telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini yaitu perubahan yang ditemukan pada penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan bimbingan konseling. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai online dan offline. Online adalah komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan seperti internet dan siap untuk digunakan komputer atau perangkat lain. Online juga mengandung arti hubungan telekomunikasi peer-to-peer yang membuat dua manusia terhubung atau yang biasa disebut dengan counseling untuk menggambarkan proses konseling secara online. Nah, kemudian offline. Offline adalah penggunaan teknologi dengan mode offline, artinya tidak tersambung dengan jaringan internet maupun media komunikasi jarak jauh. Lebih pada penggunaan teknologi informasi sebagai media pengelola data serta alat bantu layanan bimbingan konseling, misalnya Microsoft PowerPoint dan video player. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya ini saja materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan materi dari kelompok kami, yaitu bimbingan konseling sebagai bagian integral dalam pendidikan dengan program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik untuk mencapai perkembangan optimal, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi dalam sistem dan bentuk teknologi informasi. Dalam BK dijelaskan media bimbingan konseling merupakan sarana yang dapat menunjang pemberian layanan bimbingan konseling. Adanya teknologi informasi dan komunikasi pada zaman globalisasi memudahkan guru bimbingan konseling dalam memanfaatkan media layanan secara luas serta kemudahan yang dijanjikan oleh teknologi informasi melalui bentuk-bentuk layanannya layak dipertimbangkan untuk meningkatkan produktivitas layanan serta kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik. Itulah kesimpulan dari materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.